Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Udah jam 12 lebih 10. Oke, jadi kali ini aku mau buat video tutorial mengenai ini ya, penggunaan DML atau Data Manipulation Language. Nah, apa itu DML? DML adalah bahasa komputer yang merupakan perintah untuk membantu pengguna memanipulasi data dalam database. Oke, sebelumnya kita pastikan ininya sudah aktif ya. Batch sama MySQL-nya sudah aktif. Kalau udah aktif, sekarang kita tinggal Windows R, CMD. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk ke sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah slash. Oke, nah kalau udah sampai sini kita tinggal tulis jadi spasi x slash mysql slash bin. Oke, udah masuk, kita tulis mysql. Oke, udah. MariaDB-nya udah masuk. Sekarang kita tinggal lihat database-nya ya. Ya, di sini ada 8 database dan sekarang kita mau buat database yang baru ya. Itu buat database IDN. Oke, udah, coba kita show database. Oke, IDN udah ada ya di sini. Oke, kita masuk ke IDN-nya. Oke, udah masuk. Nah, sekarang di sini kita mau membuat sebuah table dengan nama pasien. Oke, create table, namanya pasien. Oke, nah, jadi kita kasih isinya apa aja, langsung kita kasih isinya. Yang pertama itu ada ID pasien, ID pasien kita pakai INT karena dia ID ya, kasih 6 aja, kasih 6. Kemudian ada nama pasien, nama, skor pasien. Kita pakai varchar, karena ini nama E20, kita kasih 20 koma kemudian kita kasih alamat varchar juga, varchar karena ini alamat kita kasih maksimalnya 50, kasih koma, setelah alamat kita kasih jenis kelamin, jenis skor kelamin. Ini karena jenis kelamin kita pakai pilihan ya, pakainya 6. Jadi 6 tuh kayak dia cuma ngasih 2 pilihan ya, dia mau laki-laki atau mau perempuan, ya terserah sih mau pilihan apa aja. Di sini kita mau pakai laki-laki dan perempuan. Oke,
kasih koma, kita kasih umur ya. Sorry, umur karena umur ya kita kasih dua aja, karena umur orang 100 tahun ke atas itu udah jarang ya. Kemudian kita kasih kurung sini. Oke, udah. Coba kita lihat show table-nya udah jadi belum ya. Udah ada pasien. Kemudian kita buka coba ya isinya apa. Nah, udah di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin sama umur. Nah, karena ini ada ID-nya, lebih baik kita kasih ini ya. Kita kasih primary key dulu biar nggak ada yang nyamain di ID pasien. Tertable pasien add primary key di ID pasien. Udah, coba kita lihat ya. Nah, di sini udah ada key-nya biar nggak ada yang sama. Oke. Lanjut, sekarang kita tinggal input datanya. Kita input data. Oke, kita pakai insert into pasien. Aja itu dia rupanya ada ID urut ya, ID pasien, koma, nama pasien, koma, alamat, koma, jenis kelamin, koma, umur, kita tutup. Sorry guys, kita kasih ini dulu, kita nambahin table dulu. Ternyata kita add table ini, add table golongan darah. Oke, alter table pasien, add golongan darah, supaya varchar ya, varchar, karena golongan darah itu cuman untuk AB, jadi kita kasih apa, memakai nol. Coba kita pakai nol ya. Kita coba ke enomnya itu dia ada sih, udah nggak pakai enom, nggak usah pakai varchar aja dah. Varchar, carnya 2 karena ada yang AB gitu ya, carnya 2. Oke. Jadi coba kita buka pasien. Apakah sudah muncul? Ya, di sini udah muncul ada
golongan darah. Sekarang tinggal kita input datanya. Oke, kita insert into pasien. Apa aja yang mau kita input? Itu ada ID pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, umur, golongan darah. Golongan darah. Kita tutup list value. Ke bawah yang pertama kita mau isi namanya siapa? Mawar gitu ya. Yang pertama enggak, ID-nya 1. Kemudian di sini namanya Mawar. Kemudian alamatnya misalnya mana? Jonggol. Kemudian jenis kelaminnya dia perempuan ya. Kemudian umurnya dia misalnya 20 tahun. Terus golongan darahnya dia misalnya B. Golongan darahnya B. Oke, kita tutup koma ke bawah. Yang nomor 2 itu misalnya namanya siapa? Ahmad. Tinggalnya dia di Bogor. Di Bogor. Dia karena Ahmad bebasnya juga jelas dia laki-laki ya. Dia laki-laki, umurnya misalnya masih 17 tahun. Golongan darahnya O. Kemudian yang nomor 3 itu ada namanya misalnya Ica. Dia alamatnya ada di Jakarta. Kemudian dia jelas dia perempuan, laki-laki namanya Ica yang jarang. Umurnya misalnya 24 tahun. Kemudian dia golongan darahnya A. Oke. Kemudian sepertinya ini ada yang salah teman-teman. Kan salah, ada yang salah nih. Oke, kita tutup aja kerjaan. Nah, ini nggak jadi salah.
Oke, sekarang kita tinggal input datanya. Oke, insert into pasien. Saja yang akan kita input yaitu ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada umur, kemudian ada golongan darah. Untuk oke, yang pertama harus hati-hati ya guys, input datanya ada mawar. Akan ID-nya 1, namanya dia mawar, dia nama pasiennya mawar, alamatnya misalnya Jonggol, namanya Jonggol, kemudian jenis kelaminnya dia perempuan, umurnya dia 22 tahun, golongan darahnya dia A, jangan B aja, B, golongan darahnya B, tutup, koma. Nah, kemudian yang nomor 2 itu ada namanya Ahmad. Kasih ketik di sini. Oke. Di sini juga Ahmad. Kita kasih koma. Dia rumahnya di Bogor. Kemudian dia jenis kelaminnya laki-laki ya. Umurnya dia misalnya masih 17 tahun. Dia golongan darahnya A. Cukup kasih koma. Oke, yang nomor 3 baru namanya misalnya siapa, Ica, namanya Ica, dia orang Jakarta, dia perempuan karena Ica, kemudian umurnya dia 22 tahun, golongan darahnya misalnya O, untuk kasih koma. Oke, masuk ke 4 misalnya namanya Randy, dia orang Depok misalnya ya, Depok. Oke, dia jenis kelamin laki-laki, umurnya misalnya masih 12 tahun, golongan darahnya A. Kurung. Oke, kita masuk yang kelima. Namanya misalnya siapa, pakai nama aku aja nih, jangan nama aku. Saya namanya
Ayu. Ini Ayu, dia orang misalnya orang mana? Bekasi, yang jenis kelaminnya perempuan, umurnya dia udah 25 tahun, golongan darahnya dia B. Oke, kita tutup. Bismillah. Oke, jadi coba kita lihat ininya ya, jadi apa enggak. Select bintang, kalau bintang artinya kita mau melihat semua datanya ya. From pasien, jadi kita mau melihat semua data yang ada di pasien. Oke, muncul semuanya. ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, umur, golongan darah. Nah, sekarang kita mau coba ubah nama si Ahmad ini jadi Alif Al-Ghazali. Oke, pakainya apa? Ini update. Kita update data, update pasien, set nama, skor pasien, kita masukin nama yang baru ya. Itu siapa? Alif Al-Ghazali. Di mana? Where nama pasien, nama pasien si Ahmad. Oke, bisa ya, coba kita lihat. Select pasien. Ya, di sini udah ganti jadi Alif Al-Ghazali. Nah, kemudian di sini kita mau menampilkan kolom ID dan nama pasien aja. Ini deh, kita di sini mau coba delete yang golongan darahnya B aja. Oke, coba kita ini ya. Kita coba kalau misalnya udah ada data nih, misalnya kan berarti ada pasien yang masuk dan ada pasien yang keluar. Nah, kalau misalnya ada pasien yang keluar berarti kita delete yang golongan darahnya. Oke, coba kita delete. Kayaknya delete from pasien where gimana yang kita ini golongan darah golongan darah B. Oke, coba kita lihat. Select yes from pasien. Oke, udah nggak ada yang golongan darah B nya, udah nggak ada. Nah, kemudian oke, baik teman-teman, sekarang kita tinggal ini, kita pengen menampilkan hanya si ID pasien sama nama pasien, tapi dia itu yang perempuan. Nah, di sini kita bisa pakai ya. Kita taruh ID, skor pasien, nama pasien, from apa yaitu from pasien
where di mana jenis kelamin yaitu perempuan ya. Oke, tenter ya udah. Nah, kelihatan ya di sini yang keluar itu hanya si Mawar sama si Ica. Kenapa? Karena yang perempuan itu dia tahu mereka berdua. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorial dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan atau banyak yang loncat-loncat. Semoga bisa memahamkan. Kalaupun belum bisa memahamkan ya, semoga bisa diambil sedikit manfaatnya bagi diri sendiri. Oke, aku akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.